Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless mikrofon terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Nah, alhamdulillah, makasih kepada yang udah komentar, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah berikan kita komen-komen yang positif, dan juga yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Insyaallah kita akan buat ya. Anda semua luar biasa dan kita akan bikin ya video-video yang terbaik buat kalian. Insyaallah. Ya, teruskan nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Jadi kita akan mulai reaksi kita tentang apa, Pak? Oke, untuk hari ini sebelum ini kita pernah lihat kepada pondok pesantrennya daripada Gontor ya. Iya. Dan di sana pun kita lihat pun ramai, saking ramainya di sana ya, juga dalam 8.000 dan pengalaman itu udah diceritakan daripada orang Malaysia sendiri ya. Benar. Yang mana dia belajar di pondok pesantren di Indonesia, yang mana banyak banget lah ya pengalaman-pengalaman yang lucu, pengalaman-pengalaman yang kita rasa seperti wah, ini nggak kita dapatin ya di sekolah kita dulu ya gitu. Nah, jadi untuk kali ini kita dilihatkan tentang pondok pesantren terbesar di Indonesia dan terbaik. Dan terbaik, udah terbesar terbaik lagi ya. Wow. Wah, ini pasti untuk masuk ke sini itu nggak gampang juga nih, Pak Ci. Betul. Wah, jadi kita nggak tahu berapa seramai manakah ya, ataupun macam mana dengan gedungnya, fasilitasnya kita juga nggak tahu. Ya, kita nggak tahu karena ini adalah pondok pesantren terbesar di Indonesia yang terbaik ya. Wah guys, sehingga kan kita dilihat di awal video ini ada juga Bapak Jokowi yang hadir ke sana. Jadi itu benar-benar kan buat kita penasaran ya, pondok gimana ini. Sehingga kan orang-orang VIP dan orang-orang besar ke sana ya. Pasti terbaik banget lah soalnya. Jadi guys, kita lihat gimana, apa namanya kita nggak tahu ini guys. Jadi penasaran juga. Jadi kita ambil reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Ya, Prabowo. Kenapa ya deh? Selamat datang di channel Awesome Studio. Awesome Studio. Pondok pesantren menjadi sarana pilihan bagi mereka yang ingin menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Namun selama ini banyak stigma masyarakat yang menganggap bahwa pesantren memiliki image kuno bahkan radikal. Padahal seiring perkembangan zaman, pondok pesantren kini tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja. Banyak pondok pesantren modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan layaknya sekolah umum. Bahkan banyak lulusan dari pesantren berhasil menjadi ilmuwan dan tokoh penting di Indonesia. Subhanallah. Dari banyaknya pesantren di Indonesia, inilah pondok pesantren terbesar dan terbaik di Indonesia, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mari kita lihat di mana tempatnya, guys. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Lima, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng ya. Yang pertama ada Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok pesantren ini pertama kali didirikan pada tahun 1899 lama ini. Asy'ari. Beliau mendirikan pondok pesantren ini setelah menempuh pembelajaran ilmu-ilmu Islam di Mekah. Subhanallah. Terletak di Jombang, Jawa Timur, Ponpes Tebu Ireng tak lepas dari sejarah di mana ia berdiri. Konon, daerah di mana pondok ini berdiri dulunya penuh dengan kemaksiatan. Masyarakat sekitar kerap menjalankan judi, pencurian, perampokan, hingga kegiatan pelacuran. Semenjak pesantren ini berdiri, kegiatan maksiat itu kini menghilang. Semakin hari, santri pondok ini semakin banyak. Sistem pembelajaran di sana pun tak hanya mengerut sistem pembelajaran Islam. Pelajaran umum diajarkan demi lulusan santri yang berwawasan luas. Sampai saat ini sudah lebih dari 3.800 santri belajar di sana. 3.000 ya? Wah, gitu ya.
Keempat. 4. Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo. Ya. Pondok pesantren yang satu ini bahkan lebih tua dari umur kemerdekaan Indonesia. Wah. Oh, udah lama ya. Bahkan para santrinya tercatat Oh, sejarah 95. karena berperan dalam peristiwa besar yang terjadi pada 10 November 1945 Wow. silam. Awal mula berdirinya pondok pesantren ini tak lepas dari kedatangan KH Abdul Karim ke wilayah Jawa Timur. Lokasi Ponpes Lirboyo adalah di sebelah barat Sungai Berantas, lebih tepatnya di Lirboyo, Mojoroto, besar. Kediri. Berdiri pada tahun 1910, pondok pesantren ini mempunyai beberapa kategori kelas, antara lain kelas klasikal untuk pembelajaran umum dan kelas tradisional yang berfokus pada pembelajaran kitab. Luar biasanya, santri yang belajar di pondok pesantren ini bisa mencapai 29.000. 29.000. Ya ampun Romonya. Ya Allah guys. 29.000 guys. 3. Pondok Pesantren Langitan. Langitan. Masih di Jawa Timur, Kupikir pondok 8.000 pesantren kita udah- terbesar selanjutnya Pikir adalah 8.000 itu Langitan. udah banyak ya. Lembaga pendidikan agama 29.000 Islam ada. ini sudah berdiri sejak tahun 1852. KH Muhammad Nur 1852. merupakan pelopor berdirinya salah satu pondok terbesar ini. Walaupun dulunya tempat ini hanyalah surau kecil tempat KH Muhammad Nur membagikan ilmu pada keluarga serta para tetangganya. Seiring perkembangan itu pun, pondok pesantren ini ikut berkembang hingga sekarang. Meskipun sudah menjadi pondok yang luar biasa, modernisasi Oh, dalam Jokowi juga lembaga pernah ini datang. tidak boleh mengubah esensi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, Dua, Pondok Pesantren Sidogiri. 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 Kali ini terletak di daerah Pasuruan, lebih tepatnya di Desa Sidogiri sesuai dengan namanya. Dulu lahan tempat di mana pondok ini berdiri merupakan hutan yang dipenuhi dengan makhluk halus. Subhanallah. Seorang keturunan Sunan Gunung Jati bernama Syahid Sulaiman adalah orang yang diberi tugas untuk membersihkan hutan ini dari segala makhluk jahat. Selama 40 harilah hutan ini dibersihkan. Dipercaya tanah itu mempunyai berkah yang luar biasa. Terbukti dengan berdirinya pondok pesantren di tanah ini mendatangkan banyak berkah bagi Cantik siapapun tempat yang menuntut ilmu di sana. Ribuan santri selalu memenuhi tempat yang telah didirikan sejak abad ke-17 tersebut. Mantap guys. Aku masih nggak nyangka ya 29.000 itu. Pondok Nah. pesantren Nah, Gontor. ini yang tadi Gontor ini yang terbaik. Jika berbicara soal pondok pesantren, pantasnya nama Gontor akan Wow. selalu terngiang-ngiang. Pasalnya, pondok pesantren ini Orang Malaysia merupakan juga belajar pondok sini, guys. terbesar di Indonesia. Oh, terbesar. Letaknya di Ponorogo, Jawa Timur. Hampir sama dengan cerita awal mula pondok lainnya, Gontor awalnya juga merupakan tanah yang dipenuhi dengan keburukan. Dari awal berdirinya, Gontor hanya mempunyai 40 santri saja. Namun kini sudah lebih dari 25.000 santri belajar di sana. 25.000. Sebagai pondok pesantren terbesar dan terpopuler di Subhanallah. Indonesia, umur Gontor tidak setua para pendahulunya. Gontor didirikan pada tahun 1926 dengan kepemimpinan yang berbeda setiap generasinya. Dan itulah 5 pondok pesantren terbesar di Indonesia. Siapa yang belajar di Gontor ini? Itu hebat saja ya. video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Bisa Dan jangan lupa memuatkan klik 29.000 tombol itu tadi aku notifikasi yang mau agar mendengarkan kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ya See you in the Allah. next video and stay. Wow. Wow. Subhanallah. Hari ini kita baru tahu. Dan salah satunya yaitu pondok daripada Gontor yang kita pernah reaksi juga sebelum ini. Kita tahu macam kita pikirkan hanya 8.000. Rupanya penduduk di dalamnya itu 25.000. Ya, karena apa yang diceritakan daripada orang Malaysia itu sendiri bilangnya 8.000 orang. Pemilihan. Tetapi mungkin pemilihan untuk masuk. Oh, paham. Pemilihan untuk Kemasukan. masuk sebanyak 8.000. 8.000 Kemasukan. untuk masuk.
Yang udah belajar di sana udah berapa banyak, Paci? Maksudnya daripada junior, seniornya 25.000 total. Aku paham sekarang ya. Aku udah Kita paham. salah paham guys, minta maaf banyak-banyak. Udah maaf ya. Kita pikir tadi yang masa kita reaksi itu memuatkan 8.000 itu kita udah kaget juga ya. Wah 8.000 wah. 8.000 itu ramai juga. Rupanya 8.000 itu untuk kemasukan saja ya guys. Untuk yang selebihnya yang udah di dalam itu masa benar juga ya kan? Masa nggak ada senior di dalam ya kan? Iya. Wah benar. Tapi ada yang nomor berapa tadi ya? Di mana ya? Mereka memuatkan lagi banyak ya, 29.000 ya? 29.000. Wah, itu hampir 30.000 ya. 30.000 yang bisa memuatkan 30.000 pesantren dalam. Ya Allah Akbar. Subhanallah. Semoga terus banyak orang yang masuk biar agama dan juga ilmu Islam itu menebar ke seluruh dunia seantero alam semesta ya insyaallah. Sebab tadi dikatakan oleh admin channel ini juga di mana terdapat beberapa stigma tentang sekolah pondok itu sendiri. Nah, tetapi di zaman modern ini mereka sudah meletakkan berbagai jenis macam subjek sains begitu. Nah, artinya macam udah berwarna lagi lah ya kan? Udah berwarna lagi lah. Wow. Udah semakin banyak subjeknya itu bukan Al-Quran doang, bukannya belajar ilmu agama doang ya kan gitu. Jadi ilmu sains dan juga ilmu dunia itu juga ada. Fisik, chemistry, semua itu telah dimasukkan. Nah. Dia sepertinya jadi universitas juga ya. Yes, kan? Betul. Tapi di sini seimbangnya lebih kepada Islamik lah ya, alhamdulillah. Ini yang sangat kita suka kan ya. Nah, ini pelajarannya sangat bagus. Sambil belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang seperti matematika, ya kan, belajar sesuatu yang kita udah biasa belajar di sekolah juga, tetapi di sini lebihnya kepada ilmu agama. Betul. Itu yang bagus. Sebabnya ada satu orang CD yang memesankan kepada kita juga lah bahwa sekiranya dia beritahu lah sekiranya ingin belajar tentang agama, tentang mendalami ilmu agama itu lebih baik belajar di Indonesia. Nah, ya benar. Kalau ingin belajar agama itu di Indonesia adalah tempatnya lah ya sebenarnya. Betul. Ya, senang dipahami ya kan. Kalau kita di Malaysia itu senang memahami bahasanya juga, senang untuk belajar ya kan pasti. Tapi kalau kamu tahu ya sebenarnya ada satu rahasia di pondok yang paling apa namanya tadi? Pondok apa ya? Bogor ya apa? Gontor. Gontor, maaf ya, di pesantren Darussalam gitu ya. Di sana mereka cuma menggunakan 2 bahasa saja, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Arab saja guys, 2 bahasa itu aja yang ada dalam. Wah, itu sebenarnya salah satu rahasianya ya kalau ingin belajar di Gontor itu ya. Benar. Dan juga ketika pemilihan itu mungkin dalam 10.000 orang yang pengen masuk ke sana hanya 8.000 saja yang lulus untuk memasuki tempat itu. Itu adalah salah satu pondok pesantren yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, kalau kalian ada peluang anak-anak kalian yang pengen belajar, kalau bisa masukin di sana, masukinlah di sana. Karena kalau di Malaysia itu banyak juga yang mengantarkan anak-anak mereka ke sana ya untuk belajar agama. Alhamdulillah. Hari ini dia udah berkongsi pengalaman juga, boleh lihat di reaksi kita sebelum ini. Dia udah berkongsi pengalaman tentang bagaimana dia hidup dan juga mandiri di pondok pesantren tersebut. Wah, ini mantap banget soalnya guys. Wah. Kalian juga ada yang belajar pondok nggak? Kalau ada sila komentar di bawah ya, di mana pondok kalian belajar sebelum ini. Ya mungkin kalian ingin berkongsi pengalaman ya, gimana saking menghiburkan, saking gimana ilmunya, mantap enggak, kayak gitulah. Jadi guys, kalau kita lihat tadi juga ada beberapa pondok-pondok yang misterius ya. Wah, itu maksudnya tempat itu memang terlalu banyak makhluk halus ya. Jadi mereka membasmi dahulu sebelum membina. Mereka membersihkan dahulu sebelum dijadikan pesantren. Betul. Karena tempat itu sebelum ini didiami oleh makhluk halus. Nah, tapi benarlah kata orang itu yang tempat itu sebenarnya barokah banget ya. Nah, lihatlah hari ini dia sudah menjadi salah satu pondok yang terbaik di Indonesia. Mantap guys. Wow. Jadi nggak perlu dibahas panjang karena kita nggak tahu juga
Mungkin itu saja ya untuk kali ini, Baji. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, kamu suka mengunyah makanan ya kamu? Kamu suka mengunyah ayat ya? Mengunyah ayat? Iya, terlalu laju. Coba pelan-pelan. Minta maaf ya, terlalu laju guys. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. Bilang-bilang lagi sekali. Mungkin itu saja untuk kali ini. Itu aja? Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke guys, makasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Makasih yang udah nonton bareng bersama dengan kita. Makasih atas video dan ilmu yang bermanfaat. Nah kamu. Makasih atas video dan juga ilmu yang bermanfaat. Iya guys. Jadi see you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.